Shalom, selamat siang para calon guru hebat. Baiklah, saat ini kita akan kembali belajar penelitian tindakan kelas bersama dengan saya Mersilia Kasenda. Dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, dan karakteristik penelitian tindakan kelas lewat slide yang sudah saya bagikan. Namun saat ini saya akan kembali menjelaskan tentang pengertian menurut salah satu ahli yang menurut saya tulisannya akan sangat membantu kita para guru dalam mempelajari penelitian tindakan kelas. Pengertian tindakan kelas menurut Profesor Suharsini Arikunto. Menurut Profesor Suharsini Arikunto, penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan yang mencermati proses keberlangsungan tindakan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode apa yang digunakan? Yang pertama, mencermati perencanaan. Yang kedua, mencermati pelaksanaan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mencermati dampak dan hasil dari penelitian atau dampak atau hasil dari apa yang sudah kita cermati di dalam kelas, apa yang sudah kita lihat yang sudah terjadi di dalam kelas. Nah, hasilnya apa? Itu yang nanti akan diadakan refleksi dan akan ada tindak lanjutnya. Kenapa dimulai dengan mencermati perencanaan? Karena kita sebagai guru pada awalnya kita mencermati kegiatan kita di dalam kelas. Apa yang harus kita ubah di dalam kelas kita. Sehingga dari masalah-masalah yang kita temui, kita membuat suatu rancangan, suatu rencana bagaimana cara kita agar supaya ada perubahan di dalam kelas, perubahan agar kelas kita menjadi lebih baik. Dan yang kedua, mencermati pelaksanaan. Ketika kita menerapkan atau ketika kita melaksanakan metode penelitian, kita meneliti di dalam kelas kita, apa yang harus kita laksanakan di dalam kelas, dengan cara bagaimana? Nah, misalnya melakukan refleksi, misalnya kita juga melakukan eksperimen. Ada banyak hal yang bisa kita terapkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya mencermati dampak atau hasilnya. Ketika kita sudah melakukan penelitian tindakan kelas, kita sudah mendapatkan hasil, kita cermati dampak atau hasil. Dampaknya adalah bagaimana kita memperbaiki kelas kita dari apa yang sudah kita dapatkan dari hasil yang sudah kita teliti di dalam kelas. Oh, ternyata kita harus menerapkan metode belajar misalnya. Kita juga mungkin harus menerapkan kedisiplinan di dalam kelas, atau kita harus merubah diri kita sendiri agar supaya ketika kita mengajar lebih profesional, lebih baik, para peserta didik akan lebih mengerti. Mungkin kesalahannya ada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu kita juga harus mencermati hasil dari penelitian kita. Nah, selanjutnya kita belajar tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Dalam manfaat ini ada 3 bagian. Yang pertama, manfaat untuk guru. Yang kedua, manfaat untuk peserta didik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah manfaat untuk institusi atau sekolah di mana kita mengajar. Bermanfaat untuk guru. Yang pertama, kenapa saya katakan bermanfaat untuk guru? Karena ketika kita melaksanakan penelitian di dalam kelas, itu berarti kita juga memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Kita memperbaiki cara kita untuk mengajar. Yang kedua, kita berkembang menjadi guru yang profesional. Saya tulis di sini mengembangkan profesionalitas. Kita menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih profesional lagi. Kita menjadi guru yang berkembang. Guru menjadi lebih percaya diri. Nah, di bagian ketiga ditulis guru menjadi lebih percaya diri. Kenapa lebih percaya diri? Karena sudah belajar, karena sudah berkembang menjadi lebih baik. Makanya kita di dalam kelas jadi lebih pede. Mungkin kita sudah memperbaiki bahan ajar kita sudah memperbaiki strategi kita, sehingga kita
menjadi lebih percaya diri. Nah, selanjutnya berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi guru mengembangkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Mengapa saya katakan berperan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan? Karena sebagai guru, ketika kita mau mengubah sesuatu di dalam kelas, itu berarti kita harus belajar apa yang harus kita ubah di dalam kelas. Misalnya, ketika kita mau menerapkan proses pembelajaran yang menggunakan media teknologi, berarti kita harus belajar tentang komputer, belajar tentang proyektor, kita harus belajar tentang aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini. Misalnya yang kita gunakan saat pandemi ini, kita belajar menggunakan YouTube, kita belajar menggunakan Google Meet, Google Classroom, bahkan aplikasi-aplikasi lain. Misalnya yang di dalam laptop, komputer, kita belajar bagaimana kita mendesain PowerPoint kita supaya ketika ditampilkan lewat slide pembelajaran atau lewat ketika disertakan dalam video pembelajaran, itu adalah hal yang bisa menarik perhatian peserta didik, menarik perhatian orang yang sedang menikmati atau belajar video kita. Contohnya saat ini saya belajar bagaimana saya harus berbicara di depan kamera, bagaimana saya harus berani berbicara dengan tidak disaksikan oleh para peserta didik, tidak berbicara langsung. Jadi ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Itu berarti kita mengembangkan pengetahuan kita, mengembangkan skill kita. Karena memang kita harus relevan, kita harus belajar semakin hari semakin baik. Sehingga poin yang kedua, mengembangkan profesionalitas, itu juga boleh tercapai. Mengembangkan profesionalitas, kita menjadi guru yang profesional. Jangan sampai ketika misalnya ada pandemi, harus menggunakan pembelajaran online, kita kebingungan tapi tidak mau belajar. Jangan stagnan, jangan sampai diam di tempat, jangan kalah dengan apa yang ada, kondisi yang ada saat ini. Tetapi kita harus mengembangkan diri kita, kita harus terus belajar agar supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang sedang kita ajar. Nah, yang selanjutnya peserta didik. Apa yang menjadi keuntungan peserta didik? Ketika kita berkembang, ketika kita menjadi guru yang profesional, setelah diadakan penelitian di dalam kelas, kita bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Otomatis mereka akan dengan mudah mengerti, mereka akan berminat, mereka akan termotivasi dalam belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Itu manfaat untuk peserta didik. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk institusi atau sekolah. Ketika kualitas kita sebagai guru meningkat, hasil belajar baik, berarti mutu dari sekolah itu menjadi meningkat juga, berkualitas juga. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas ini sangat perlu dan sangat baik untuk diterapkan kita sebagai guru. Nah, pihak yang terkait dalam penelitian tindakan kelas, yang pertama, kita sebagai guru yang adalah peneliti. Jadi guru yang meneliti di dalam kelas. Kelasnya siapa? Kelasnya guru tersebut. Guru yang meneliti, kita yang meneliti di kelas kita. Dan yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik itu menjadi apa? Menjadi subjek di dalam kelas, orang yang kita teliti. Saat ini kita juga akan belajar tentang komparasi PTK dan non-PTK. Apa itu komparasi? Komparasi itu perbandingan. Jadi saat ini kita akan membandingkan penelitian tindakan kelas dan penelitian yang bukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, dari aspek peneliti. Kalau dalam penelitian tindakan kelas, yang menjadi peneliti itu guru. Tetapi kalau non-PTK atau yang di luar penelitian tindakan kelas, yang peneliti bisa saja orang luar atau bukan guru di dalam kelas. Seperti halnya mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa yang sementara menyusun skripsi, mungkin dia meneliti di sekolah
yang bukan tempat dia mengajar. Jadi misalnya saya sedang sekolah di STT Rumah Murid Kristus. Karena tugas akhir saya meneliti di SD Gemim Kinamang, tapi saya tidak mengajar di sekolah tersebut. Itu berarti saya sebagai pihak luar yang meneliti di sekolah itu. Tetapi kalau penelitian tindakan kelas, itu berarti kita meneliti di tempat kita mengajar. Oleh karena itu, penelitian di dalam kelas itu dibatasi oleh waktu, misalnya 6 bulan. Jadi selama waktu yang sudah ditentukan, kita harus memang betul-betul di dalam kelas. Kita memang betul-betul meneliti di dalam kelas. Bukan hanya datang sekedar observasi, tidak. Tapi sebagai guru, kita betul-betul meneliti di dalam kelas kita. Nah, selanjutnya rencana penelitian. Kalau dalam penelitian tindakan kelas, guru melakukan atau membuat rencana penelitian. Sedangkan kalau oleh pihak luar, rencana penelitian itu direncanakan oleh peneliti. Dan yang ketiga, muncul masalah. Kalau di dalam penelitian tindakan kelas, ketika masalah itu muncul, dirasakan oleh guru. Kalau ada masalah di dalam kelas, perilaku peserta didik misalnya, kita yang merasakan, guru yang merasakan ketika dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau non PTK atau yang di luar penelitian tindakan kelas, belum tentu mereka tahu. Oleh karena itu, kalau pihak luar, mereka melakukan observasi atau melakukan wawancara dulu dengan guru di dalam kelas atau peserta didik. Tetapi kalau kita sebagai guru, kita sudah merasakan apa yang menjadi masalah di dalam kelas kita. Nah, selanjutnya ciri utama di dalam penelitian tindakan kelas adalah tindakan perbaikan yang berulang. Kalau kita nanti melihat, kalau kita belajar lebih lagi tentang penelitian tindakan kelas, akan saya munculkan tentang siklus dari penelitian tindakan kelas. Nah, dikatakan di sini tindakan perbaikan yang berulang. Jadi penelitian tindakan kelas kita sebagai guru kita lakukan berulang-ulang. Semakin hari kita semakin mengembangkan kelas kita. Sedangkan kalau orang yang meneliti di kelas kita, di luar penelitian tindakan kelas kita diteliti oleh pihak luar, belum tentu ada pengulangan, belum tentu ada perbaikan di dalam kelas kita. Itu yang membedakan penelitian tindakan kelas dan penelitian yang di luar penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, tempat penelitian. Kalau kita meneliti di kelas, nah ini ada kesamaan. Kalau kita meneliti di kelas, tetapi kalau peneliti meneliti di kelas, sama-sama di kelas, tetapi bukan di kelas tempat dia mengajar, tapi ruangannya sama di dalam kelas. Nah, selanjutnya proses pengumpulan data. Guru memungkinkan atau bisa saja dibantu oleh pihak luar. Pihak luar misalnya kita dibantu oleh rekan sekerja kita sesama guru kita, mereka juga menilai bagaimana cara kita untuk mengajar. Nah, peneliti juga seperti itu, bisa saja dibantu oleh pihak luar. Dan yang terakhir, hasil penelitian dimanfaatkan langsung dan menjadi milik pribadi. Kalau di PTK, hasil penelitiannya bisa langsung dimanfaatkan. Sedangkan kalau diteliti atau penelitian yang bukan penelitian tindakan kelas, itu menjadi milik dari peneliti, karena ini berkaitan dengan hak cipta. Jadi kalau misalnya peneliti tidak mau menerapkan hasil dari penelitian atau tindak lanjut dari penelitian yang sudah dilaksanakan, tidak mau diterapkan di kelas kita yang sudah dia teliti, itu menjadi haknya dia, karena ini berkaitan dengan hak cipta. Itulah materi kita minggu ini. Kita sudah belajar tentang manfaat, tentang pengertian dari Profesor Ari Kunto tadi tentang pihak yang terkait. Bahkan yang terakhir kita belajar tentang komparasi atau perbandingan antara PPK dan PPK. Saya percaya apa yang sudah kita belajar hari ini itu sangat berguna di kelas kita nantinya. Karena itu para calon guru hebat atau guru hebat harus belajar tentang penelitian tindakan kelas, karena kita harus
mengembangkan diri kita menjadi guru yang profesional. Kita cermati apa yang sudah kita lakukan di kelas kita, dan kita merubah hal-hal yang menurut kita kurang baik, kurang diterima mungkin oleh peserta didik, karena kita dalam mengajar kita tidak bisa mengikuti keinginan kita atau kita memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Tapi kita sebagai pengajar, kita harus melihat potensi yang ada dalam peserta didik, itu yang harus kita kembangkan dengan metode-metode yang benar, bukan kita memaksakan kehendak kita. Oleh karena itu, kita harus terus belajar, kita harus terus berinovasi, kita harus terus mengembangkan diri kita untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, supaya peserta didik mendapatkan hasil belajar yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai bertemu di kelas minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.